itu kan ada mobil 4. Yang mobil pertama itu punyanya Bude saya, yang kedua kejadian, yang ketiga itu saya. Ada yang tewas enggak? Ada ternyata. Terus shock, putar balik. Mungkin bisa dijelaskan awal mula kejadian kecelakaan itu seperti apa di pengetahuan jenengan? Oke. Pengetahuan saya sih sekitaran jam 2:30 pagi itu kan ada berapa? Mobil 4. Yang mobil pertama itu punyanya Bude saya, yang kedua kejadian, yang ketiga itu saya. Pas keduanya sudah kejadian, sudah ketabrak itu sudah mencolat, pas sayanya nggak tahu, soalnya itu kabut malam, nggak ada siapa-siapa, tapi ada orang satu yang ngelambai tangan. Tapi dikira sopir atau bapak saya itu dikiranya orang minta uang, kayak orang nom-nom kayak gitu. Lah, terus sudah di perjalanan ada kabar kalau keluarga kecelakaan ketabrak kereta gitu. Nah, berarti posisi ini mobil yang jenengan tumpangi itu di belakang mobil yang kecelakaan itu? Iya, di belakang mobil kecelakaan. Jaraknya itu jauh nggak waktu itu? Pas itu nggak tahu kejadiannya, Mas. Tapi ada orang melambai-lambai baru saja kejadian, tapi nggak tahu kejadian itu. Sehingga akhirnya langsung jalan aja. Iya. Gitu. Nah, posisinya itu pas lewat di perlintasan itu ada kereta nggak? Pas mobil jenengan pas lewat? Ada, tapi sudah di ujung sana. Ujung timur ya? Iya, sudah. Timur. Tapi itu berhenti ya? Enggak, langsung jalan ya. Langsung landas. Nah, itu posisinya itu gimana? Nggak sempat tengok tangan kiri atau seperti apa pas mobil jenengan itu? Iya, bapak itu pernah ngomong gini, Kak, nganu ngerti kanan kiri anak sepur pora, wes lewat sepure ngoten. Sudah. Terus jalan gitu ya? Terus jalan, nggak tahu. Nggak tahu kalau mobil yang di depannya itu mobil kecelakaan gitu ya? Nggak tahu. Tahunya itu setelah sampai mana? Sampai mana ya, Mas? Sampai ya sekitaran Selo. Dikabari? Ngantru, enggak tak. Dikabari siapa? Ya, kerabat ya? Nggih. Enggak tahu siapa. Kecelakaan gitu ya? Nggih. Nah, itu gimana setelah mendengar kabar itu? Yang ada di dalam mobil jenengan sama keluarga itu? Ya. Langsung gimana? Nganu balik atau seperti apa? Putar nganu, Mas, mandek dulu. Terus ya ngono duka, terus kabar gimana, yang ada yang tewas enggak? Ada ternyata. Terus shock, suruh putar balik, soalnya itu di bis saya ada keluarga dari Sambong. Terus dia minta kalau pulang saja, nggak usah ikut ke Purwodadi. Terus diteleponi di rumah kalau jemput di Panunggalan ini mbah ini. Terus dijemput di depan Alfamart. Terus saya, Yai, bapak ibu terus putar balik mau Purwodadi. Ke lokasi kejadian? Enggak, kemana? Langsung ke pendoponya. Jadi itu yang enggak lihat kejadiannya. Jadi langsung ke pendopo, soalnya kan sudah pagi toh, Mas. Takutnya kalau telat.
Oh, berarti mendengar kabar itu tetap langsung melanjutkan ke itu ya, pendopo ya. Mm-mm. Untuk mengantarkan siapa Mbah Putri. Mengantarkan Di mobil jenengan ada calon jemaah haji. nggih itu Mbah Wartini Mbah Putri ya. nggih Mbah Putri jenengan ya. kalih Bapak Sadi. Tapi Bapak Sadi niku mobil pertama. Yang Mbah Lanang Sudah melaju nggih. di mobil Pan. pertama. Ya? Berarti tetap lanjut ya meskipun dapat kabar itu lanjut ke pendopo nggih. Mengantarkan itu Mbah Putri ya. Tapi ya madek dulu terus itu Thomas apa tiang keluarga Sambong nggak kuat kabar itu terus Nggak kuat menangis atau seperti apa gitu. ya nggih pun mureng-mureng terus di beto balik niku balik neh teng Pulau Kulon Nggih. teng perempatan Panunggalen terus bae didono bae Sambung niku terus diantar pulang lah yayine ditangkleti piye kuat gak Jek ya niati ibadah teng Mekah cuma sing apik-apik muga-muga terus dilanjutin teng Prodadi untuk teng pendopo. Berarti mendengar kabar adanya kecelakaan rombongan itu yang di dalam mobil seperti apa mungkin diceritakan gitu. Histeris menangis atau seperti apa gitu. Semuanya Mas. Menangis. Ya. Wis lemes Mas. Wis gak iso berkata-kata, wis gak iso nangis. Wis pasrah. Sudah takdir. Mau gimana lagi? Nah, setelah sampai pendopo habis itu gimana? Ikut. Setelah di pendopo itu habis nggih tong mriku leren sebentar, istirahat sebentar. Terus jam haji diken lebet teng pendopo. Pendampingnya satu-satu, terus pendampingnya yayi niku ibu kula, yang kakung niku Mbah Masrokan, Mbah Yayi. Soalnya adik ibu kula sing ajeng dampingi kakungnya kula niku teng kejadiane tadi nganu istrine Mbak Indah Setiawati. Terus pas sudah masuk di pendopo jam haji kula kalih bapak dapat kabar ajeng dirujuk teng rumah sakit umum Prodadi. Terus ditungguin nek sampun datang dikabari nanti tak jemput. Terus sudah teng rumah sakit umum kula sama bapak teng rumah sakit umum. Terus ada tante saya ya sempat di tuh pas kritis. Kritis. Ada luka? Ada. Di bagian apa itu yang kamu? Pas di ronsen itu pas teng puskesmas sanjangnya ini sama tulang rusuk ada 3 rega ya 4 itu yang patah kayak gitu. Terus dia sudah sadar tapi belum bisa apa-apa, bisanya cuma kayak gitulah. Mungkin yang di rumah sakit itu siapa aja? Di rumah sakit itu saya, suamine Mbak Indah niku om saya. Terus yang nulungi ke mana-mananya itu tetangga Adik Peli. Terus kalau pas
sudah selesai acara hajinya itu ibu nggih nyusul teng rumah sakit nggih. Nah, sepengetahuan jenengan yang dibawa ke rumah sakit itu korbannya siapa aja? Indah Setiawati, tante saya, sama Nada. Nada itu tiang perahu cuma sakit kakinya itu, tapi saya nggak tahu sakit kakinya itu patah atau apa, nggak tahu. Yang penting dia itu sadar dan tak tanyain, gak apa-apa ya dek, sing semangat. Terus ambekannya piye, rodok sesek mbak. Terus ya tak lus-lus dedenya gitu. Posisinya dia itu sakitan atau seperti apa? Biasa, sudah tidur. Oke. Sepengetahuan itu kan berarti dua itu ya yang di rumah sakit ya? Iya. Tante saya sama itu dulur. Nah berarti apa namanya yang meninggal di sini itu yang anak kecil? Tuh Siapa? ponakan saya, Dik Zia. Itu sudah nggak tahu apa-apa, itu langsung Dik Zia sampun nggak ada, nggih. Disuruh pulang aja di rumah. Terus saya disuruh pulang sama tetangga, jemput. Pas pulang itu sudah dimandiin adik itu Dik Zia, adik ponakan saya. Terus ya dimakamkan. Terus saya juga di makom. Terus nggak ada keluarganya, itu di rumah sakit semua. Bapak ibunya tahu? Bapak ibunya di rumah sakit, soalnya ibu niku kan kritis so mas. Iya. Yang bapaknya? Bapaknya nggak tega, kan tante gelempang nggak menyadarkan diri, jadi nggak tega. Terus ya nggak apa-apa. Sebelum kejadian ini jenengan ada firasat atau apa nggak, maksudnya sebelum ini gitu? Firasat pas di pondok, kulo kan mondok ya mas. Gimana itu? Kalau ya firasatnya ya kayak ya elek-elek mas, tapi kuwi gak lah dipikir lapong gak ono gunane. Pondok itu firasat saya sudah gak penak, aku wis nangis mas. Di pondok ya ini kula muga-muga gak gini-gini. Murah-murah aku ngomong ngono mas. Terus apa aku rek ngomong ngono barang. Firasat sudah gak penak dari pondok. Gak enaknya itu dengan keluarga. Dia pengen nangis terus tapi itu gak tahu apa. Pengen nangis tapi nggak tahu apa gitu ya. Iya. Dan tahu-tahu malah kejadian kayak seperti ini gitu. Iya, nggak mau kejadian. Nah, berarti memang pas ketika melintas itu posisinya ada kabut ya, maksudnya nggak kelihatan? Nggak kelihatan, itu sudah kabut. Ya pas jam 3-an kan ya malam mas, ya peteng, jadi ini nggak kelihatan. Nggak ada lampu juga di sana ya? Nggak ada lampu. Lampu sudah di ujung, nggak tahu. Kalau kan itu kan sawahnya kan itu kan di bawah toh mas, jadinya mobilnya nggak kelihatan. Ya. Dan nggak dengar suara apapun gitu ya? Nggak ada. Nggak ada. Terus kaget ketika dikabar itu ya? Sudah shock. Mungkin harapannya atau doanya dengan kejadian ini gitu untuk mungkin korban yang meninggal dunia gitu. Ya semoga yang Nyayuti kalih kakung Dek Zia, nah siapa itu tiang kerabat saya yang meninggal, semoga husnul khotimah, diberikan surganya Allah. Yang kritis tante saya semoga sedang sehat.
Cuma tak doain dari rumah, semoga sehat, semoga nggak ada apa-apa. Semoga sehat, Mas. Sudah nggak bisa berkata-kata lagi. Iya. Yang terakhir itu tadi berarti ada mobil 4, bisnya 2. Setelah kejadian berarti hanya jenengan dan rombongan yang Mbah Lanang ya, yang itu yang ke pendopo, yang lain berarti setelah tahu kejadian itu Putar balik, nggih. Putar balik, ada yang nolongin itu ya, yang kecelakaan itu ya. Ada yang kecelakaan dan putar balik dan enggak itu ya, enggak ke pendopo. Yang pendopo itu 2 mobil saya sama mobilnya Mbah Ikulo, yang nganter kakong sama nganter Yayi. Itu. Kalau di mobil itu sepengetahuan jenengan ada berapa orang? Di mobil ada berapa ya, Mas ya? Kalau nggak 8, 9. Kalau nggak 8, 9 ya? Iya. Yang meninggal itu 4 orang? 4 orang. Yayi, Uti, Dezia, ponakane kula, sama tiang jaler dulure kula sama kakong. Yang 5 itu luka nggih? Nggih. Dirawat di rumah sakit umum sama puskesmas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.